welcome to my second video. Di video kali ini kita akan belajar mengenai database. Sebelum memasuki materi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruni Muda Dena Ari Prasisilia dari kelas D4 Transportasi Laut C, Polbit, nomor induk Taruna 0820 004204. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya kita mengerti apa sih database itu. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya harus mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau Data Management System atau biasa disingkat dengan DBMS. Secara umum, database memiliki fungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan dalam suatu program. Menurut SAT, database adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise dengan berbagai kegunaan. Sementara, menurut seorang ahli lain yang bernama Jogianto, database adalah kumpulan informasi dan data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data disimpan dalam repositori di luar komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelolanya. Komponen sistem basis data. Yang pertama adalah perangkat keras atau biasa dikenal dengan hardware. Yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk, dan perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga adalah Database Management System atau DBMS, yang merupakan software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan dalam pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Excel, Oracle Database, Sybase, Borderland, dan lain-lain. Yang keempat adalah pemakai atau user, yang merupakan salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, di antaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau specialized user. Yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama adalah external level atau tingkat eksternal. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua adalah conceptual level atau tingkat konseptual. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte.
Yang ketiga adalah internal level atau tingkat internal. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal antara lain alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, penempatan record, penempatan data, dan teknik encryption. Ada baiknya kita mengetahui tentang sejarah singkat dari database. Dimulai dari 1960, database modern mulai muncul. Kemudian beralih pada tahun 1970, di mana peneliti IBM, Ted Codd, menerbitkan artikelnya untuk yang pertama kali tentang basis data relasional. Kemudian beralih ke tahun 1973, di mana Charles W. Buchman menerima penghargaan Turing Award sebagai pelopor di bidang basis data. Dan pada tahun 1980, sistem basis data yang pertama dibangun dengan standar SQL. Setelah memahami apa itu database, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari database. Yang pertama adalah mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan penghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan data yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan bekerja dengan sistem database. Yang pertama, tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Dan redundansi data sendiri adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua, database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Yang ketiga, database menjaga independensi data, di mana orang lain tidak akan dapat mengubah data, meski data bisa diakses. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagai data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Yang kelima adalah pemeliharaan keamanan data, yang mana database memastikan keamanan informasi dan data, di mana kita dapat memasukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Yang keenam adalah kemudahan akses data. Dengan adanya database, kita dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Tipe-tipe database. Yang pertama adalah analytical database atau database analitik, yaitu jenis database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari database operasional dan eksternal. Yang kedua adalah operational database atau basis data operasional, yakni database yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah distributed database atau basis data terdistribusi. Kelompok kerja dan departemen database lokal di berbagai kantor dan tempat kerja lainnya. Yang keempat adalah database warehouse atau gudang data. Ialah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun ke tahun sebelumnya hingga sekarang.
Yang kelima adalah end user database atau database pengguna akhir. Jenis pengguna database ini merupakan untuk pengguna terakhir saja dari berbagai macam dan jenis database. Yang keenam adalah real-time database atau baris data waktu nyata, yakni sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa diubah-ubah, mengandung data terus-menerus dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. Yang ketujuh adalah document-oriented database atau basis data berorientasi terhadap dokumen. Satu di antara perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Yang kedelapan adalah in-memory database atau database dalam memori. Database yang tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data di komputer. Yang kesembilan adalah navigational database, penelusuran database. Query menemukan objek untuk diikuti referensi objek tertentu. Yang ke-10 adalah database hypermedia web. Satu set halaman multimedia yang saling berhubungan dari sebuah situs web terdiri dari halaman utama dan hyperlink multimedia seperti gambar, teks, grafis, audio, dan lain sebagainya. Yang ke-11 adalah external database atau database eksternal, yakni database yang menyediakan akses data pribadi, eksternal dan online. Yang terakhir adalah relational database atau database relasional yang merupakan standar komputer bisnis dan database yang paling banyak digunakan saat ini. Sekian dari materi database yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala apresiasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Translapol 2. Dan jangan lupa juga untuk berkunjung di laman Instagram saya @denaari. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pada email saya denaari@gmail.com. See you for the next video. Bye-bye.